Peran polisi ini sangatlah diperlukan untuk melakukan penegakan hukum, terutama dengan peraturan yang terkait dengan ITE. Namun, fungsi pencegahan atau preventif juga sangat diperlukan. Polisi media sosial bisa menyebarkan informasi yang bersifat himbauan untuk menghindari posting yang dilarang. Mencegah perilaku bullying di sekolah dapat dengan menerapkan pendidikan karakter. Menurutnya John, pendidikan karakter adalah pendidikan dengan pendekatan langsung pada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran mengenai pengetahuan moral. Pendidikan karakter berdasarkan Islam artinya pendidikan karakter yang mana komponennya mencakup pengetahuan moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral. Moral-moral tersebut dijajaki dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam atau nilai agama sesuai yang dianutnya. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa. Kampus yang bersih dan rapi adalah dambaan semua warga kampus. Dengan lingkungan kampus yang bersih dan sehat, maka mahasiswa maupun dosen dapat beraktivitas dengan suasana yang menyenangkan. Dosen juga dapat mengajar dengan nyaman. Kebersihan lingkungan kampus merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masing-masing. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika mahasiswa, dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa. Indonesia berada pada revolusi industri keempat, di mana di dalam setiap revolusi industri selalu membutuhkan kompetensi-kompetensi baru. Dampaknya adalah lahir berbagai pekerjaan baru dengan kompetensi baru yang sebelumnya tidak ada. Pekerjaan lama dengan kompetensi lama akan hilang. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Kode etik mahasiswa berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus sebagai lingkungan pendidikan yang bermoral. Selain itu, Unila juga menyiapkan banyak fasilitas yang dapat dipakai oleh mahasiswanya, yaitu seperti lapangan basket, gedung SD, lapangan voli, panjat tebing, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hak dan kewajiban yang bakal kita dapatkan dan kita laksanakan saat menjadi mahasiswa Unila. Salah satu contohnya, hak kita adalah kita mendapatkan pendidikan dan sebaik-baiknya dan dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di Unila sesuai ketentuan. Dan salah satu contoh kewajibannya adalah kita wajib membayar UKT sesuai nominalnya dan batas waktunya. Ada tips yang dapat diterapkan untuk kita, para mahasiswa Unila, agar kita bisa sukses dalam kuliahnya. Pertama, siapkanlah mentalmu. Kedua, atur jadwal dengan sebaik mungkin. Ketiga, lengkapi alat-alat yang menunjang perkuliahan. Dan keempat, pasang target. Dan yang terakhir, belajar dan fokus. Dan jangan lupa berdoa. Bursa efek. Bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagian perusahaan dan pemerintahan. Nah, salah satu contoh produk yang kemarin pemateri sampaikan adalah saham.
Di sana, saham adalah surat berharga tentang kepemilikan suatu perusahaan.